Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat, tetap luar biasa di renungan firman Tuhan hari ke-7 di tahun 2024. Nah, bagian firman Tuhan saat ini terambil di mana kita akan kembali diingat ulang bagaimana Yesaya menerima panggilan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 6, ayat yang pertama sampai ke-8 ini menjadi perenungan saudara setelah mendengar berita singkat dari pembahasan firman Tuhan. Karena saya tidak membacanya semua, saya akan mulai membacanya dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, Yesaya bilang begini, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat ke-8 terakhir, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, saudaraku, Yesaya bilang begini dalam perenungan singkat. Saya ini orang yang najis bibir, saya ini orang yang jahat, saya ini mungkin jadi orang yang suka membuat kerusuhan dan lain sebagainya, suka mencuri, korupsi, pokoknya yang dosa-dosa lah. Jadi Yesaya bilang, Tuhan gue nggak layak, saya nggak layak melihat Tuhan. Tuhan bilang, sudah cukup. Maka dikatakan malaikat itu mengambil bara, dia dipoles apa kali disumpelin mulutnya. Pokoknya dikatakan engkau sekarang sudah kudus. Pertanyaan Tuhan adalah, kalau engkau sudah kudus, siapkah kau kuutus? Gitu. Siapakah yang akan kuutus? Ya saya meresponinya dengan baik ya, karena dia sudah merasa dirinya layak melihat Tuhan dan sudah dikuduskan, maka dia bilang, ini aku, utuslah aku. Apa yang menjadi perenungan bagi saudara dan saya di perenungan hari ke-7 di tahun 2024? Kalau saudara dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya sesungguhnya, walaupun tanpa bara yang panas ditempel di mulut saudara dan saya sudah mengalami yang namanya hidup dikuduskan bersama dengan Kristus. Karena ketika kita bertobat, seperti apa kata Paulus, kita mati bersama Kristus dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mau diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu, saat saudara menyaksikan tayangan ini bersama dengan saya, mari kita buat komitmen yang baru di tahun 2024 ini, di hari yang ke-7. Dalam Alkitab hari ke-7 adalah hari peristirahatan, hari di mana kita berdoa, menyembah Tuhan. Yuk sama-sama bersama dengan saya katakan, ini aku Tuhan. Sebut nama saudara, ini saya Rio Panggabean Tuhan, utuslah aku. Maka saya percaya, saat ketika kita buat komitmen siap diutus, maka Roh Kudus tercurah atas hidup saudara dan saya. Kita diperlengkapi, kita punya kemampuan untuk menerobos setiap benteng-benteng pertahanan musuh. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.